Pura-pura itu nggak enak pemirsa. Makanya hari ini aku harus jujur. Jujur sejujur-jujurnya kepada pemirsa semuanya. Surat cinta ini saya kirimkan khusus untuk KBN Nusantara. Dan saya harus katakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jumpa lagi bersama saya Lucian, tentunya masih di Putri Mojopahit dengan edukasi sederhana namun menggigit. Ya sahabatku semuanya, sebenarnya saya tidak mau ya pemirsa terlalu ambil pusing dengan sikap orang-orang yang saya kenal tentang politik. Saya rasa pilihan itu bebas. Dia mau memilih siapapun, ini adalah dengan negara demokrasi dan hak masing-masing orang dalam menentukan pilihan. Dan kita tidak memaksakan kehendak kita untuk dituruti oleh orang lain. Itu harus pemirsa. Nah sahabat-sahabatku semuanya, kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan kepada KBN Nusantara. Ya, Gusmar, memang sih Gus Maria, saya cukup mengapresiasi dengan subscriber Anda. Hampir 700.000 ya, entah itu turun atau nambah nih, saya kurang memperhatikan. Narasi Anda semakin kesini itu semakin tidak objektif. Ya narasi Anda mengatakan mendukung 02 dan 03, asal jangan 01. Tapi nyatanya narasi Anda selalu mengarah, apa ya bahasanya ya, menunjuk arah negatif itu selalu ke 03. Karena menurut Anda 01 tidak perlu dibahas. Kalaupun Anda menyerang 01 itu sangat tipis sekali. Akhir-akhir ini banyak sekali yang mungkin saya hari ini harus menyampaikan. Saya tahan lama-lama nggak kuat juga gitu. Tentang survei yang selalu Anda menyatakan kebanggaan yang cukup luar biasa kepada 02 ketika survei itu mencapai sekian persen. Pertanyaannya, emang Anda tahu survei itu gimana? Nanya, saya nanya aja. Emang situ tahu mainan survei itu kayak apa? Nanya saya, dijelaskanlah. Apalagi kan berdasarkan data, ya kan? Jadi begini, Gusmar, ayolah kita menjadi orang yang sebagai pewarta berita ya di media ini. Anda pernah menjadi seorang wartawan. Saya rasa tingkat profesionalitas Anda sudah pasti teruji, tapi nyatanya apa yang Anda narasikan ini menurut saya tidak patut diapresiasi, khususnya kepada Bu Atikoh. Anda memframing seolah-olah Bu Atikoh itu tidak sepakat dengan apa yang diperjuangkan oleh pejuang nasab. Apakah Anda bisa membuktikan itu? Narasi itu apakah Anda bisa buktikan? Saya ulang ya tadi ya. Jangan berdasarkan analisa Anda yang nyatanya, ya maaf, ya Gus Maria, saya harus katakan ini. Anda terlalu berlebihan gitu. Hanya untuk membela, diakui atau tidak, Anda mendukung salah satu paslon, yaitu 02. Semua tahu kok Anda mendukung ke arah sana. Tetapi di sini framing itu selalu Anda arahkan kepada 03, yaitu Ganjar Mahfud. Bahkan Bu Atikoh ikut jenengan framing loh. Yang seolah-olah Bu Atikoh itu tidak mendukung atau kalaupun tidak sepakat dengan apa yang diperjuangkan oleh Kiai Fuad dan juga Gus Waki dan lain-lain. Tidak harus seperti itu. Kalaupun sikapnya seperti itu, ya minimal kan Gus Waki yang dulunya mendukung, menjago-jagokan, sekarang tahu sendiri Gus Waki juga. Tanpa harus orang lain yang menceritakan basi, tahu nggak bahasa itu? Mata itu bukan cuma mata Anda. Semua masyarakat Indonesia itu melihat semuanya. Sebenarnya dan bagaimana dari apa yang terjadi di Gus Waki mewawancara dan klarifikasi Gus Waki di Pondok Gus Wad Plered itu sudah jelas kok.
Gus Fakih memang, iya, kalau saya katakan ya, sangat berharap sekali bisa wawancara kepada Bu Ganjar yang sebenarnya sebelumnya itu ternyata kan sudah dikatakan tidak bisa untuk wawancara. Karena waktunya itu terbatas. Tapi karena Gus Fakih tahu Bu Atiko istirahat, disamperinlah ke tempat peristirahatannya. Pakai dong nalar yang positif. Jangan kemudian hanya karena sebuah kontrak ya, entah itu kontrak apa, kontrak rumah kali ya. Lalu Anda di sini tidak objektif. Sangat disayangkan Gus. Jenengan tuh senior. Ya inilah pemirsa. Jadi subscriber besar apa tidak menjamin suatu kredibilitas dari seseorang. Saya harus katakan secara terbuka karena Gusmar menyatakan secara terbuka juga. Framing-framing selalu diarahkan kepada 03. Hanya karena, jujur ya Gus ya, memang membela orang yang tidak berprestasi itu sulit. Ya sulit gimana? Ya harus rela untuk berbohong kepada masyarakat dengan segala narasi yang supaya jagoannya itu kelihatan lebih baik daripada yang lain. Dan itu sangat memalukan. Indonesia ini tidak dihuni oleh orang 02 saja. Ada 03, ada 01, semuanya melihat dan semuanya itu berdasarkan rekam jejak. Tunjukkan dong prestasinya. Jangan dikit-dikit memframing sampai kelas Bu Atiko saja. Dari video yang jelas-jelas. Ya. Itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Itu dibuat framing sedemikian rupa loh oleh Gusmar KBN Nusantara. Sangat miris sekali saya melihat kenyataan itu. Saya baru full ya menonton videonya hari ini karena kemarin-kemarin saya ada kegiatan full dan memang saya nggak bisa untuk intens nonton semua konten. Ayolah Gusmar, jadilah orang yang profesional. Boleh, Anda mendukung 02 silakan. Justru deklarasikan seperti saya dong, perempuan berani menyatakan saya mendukung Ganjar Pranowo, paslon nomor 03. Saya tidak takut kehilangan subscriber, nggak ada yang nonton, bodoh amat. Tapi saya gentle menyampaikan ke publik bahwa saya mempunyai pilihan. Bukan karena saya sebagai tim pemenangan lalu saya menyatakan saya dukung Ganjar. Tidak, dari awal sampai detik ini saya tidak goyah apapun keadaannya. Jadi tolong ya Gus Maria, jangan memframing seperti yang bahasa Anda sampaikan. Seolah-olah keluarga dari Pak Ganjar itu muhibin. Makanya ada apa itu namanya Jawa Tengah bersolawat. Lalu pertanyaannya, yang mempunyai tim ses Mbak Alwi yang dulu Anda sampai detik ini pun Anda ikut masih kadang-kadang ya masih menarasikan tentang Mbak Alwi yang rungkat itu apa coba? Apa? Janganlah menilai sesuatu yang lain tanpa melihat kenyataan yang ada. Jadi mengangkat satu menutup yang lain itu tidak boleh Gusmar. Ajaran dari mana itu? Kan tadi saya yang ngajarin kan? Masa iya saya anak-anak ngajarin? Kan enggak pantas gitu. Tapi kenyataannya ya memang harus dikritisi. Gusmar makin kesini makin keterlaluan gitu loh. Jadi nggak objektif. Kesannya tuh ngompor-ngomporin bahasanya itu kan yang ngompor-ngomporin pendukungnya apa itu Gama dan lain Ganjar yang ngompor. Anda ngompor-ngomporin pejuang pelurusan nasab. Saya tuh tahu, bahkan ada oknum-oknum di situ yang sebenarnya juga 02. Rangkul aja, jadikan temen, maju, ya kan? Nggak usah kemudian ngompor-ngomporin, sok-sokan, ini biar tahu aja. Tuh kan dulu yang dibela-bela, itu racun jahat, tak bilang ini ya. Itu racun jahat. Dan itu kalimat itu pantasnya dilakukan orang-orang yang picik.
Nggak pantas orang-orang yang menyatakan dirinya itu profesional, objektif, tapi membuat narasi-narasi framing yang mengarah seolah-olah bisik-bisik. Nggak pantas. Dan perlu diingat lagi, Gus Maria, Bu Atiko itu perempuan. Saya sudah katakan dari awal video viral itu, bahwa perempuan itu tidak bisa dilepaskan dengan perasaan, mau baik kepada semuanya. Jadi itu hal yang wajar bagi seorang Ibu Atiko, Ibu Ganjar, yang Anda sendiri tidak mau menyebut Ibu calon presiden, tapi Ibu Ganjar. Saya jadi intimidasi sama Iqbal, bukan ini ya, si tainya bukan ya pemirsa, si Iqbal yang anggota Laskar saya sendiri, saya lawan kok. Tapi bahasanya saya nggak boleh intervensi katanya. Jangan intervensi Gus Fakih. Saya nggak pernah intervensi, justru saya yang diintervensi sama Iqbal. Iqbal aja nggak sadar kalau kalimatnya itu justru intervensi saya. Saya lawan. Saya mau menjadi diri saya sendiri. Saya tidak mau karena ini, karena itu, ikut-ikutan. Karena apa? Dengan segala komitmen, dengan segala sikap saya, justru saya mempunyai nilai. Walaupun channel saya ditumbangkan berkali-kali, faktanya saya masih dipakai. Jadi jangan sepelekan orang, tidak baik. Kemudian channel besar, lalu seenaknya menarasikan sebuah informasi dengan segala gimmick framing hanya untuk sebuah pencitraan jagonya. Ntar dulu, Indonesia ini bukan segelintir orang, dan saya rasa orang-orang bijak tidak akan terframing tentang hal itu. Sengaja saya kirimkan sebuah pesan kepada panjenengan Gus secara publik, karena saya menilai narasi-narasi Anda semakin kesini itu semakin tidak bersahabat menurut saya. Sekali lagi saya pesankan kepada panjenengan, berat memang membela orang yang tidak berprestasi. Ya mungkin dengan cara-cara yang menurut Anda sudah paling baik, padahal maaf, lawan pasti tidak simpati. Karena Anda pun mungkin tidak butuh simpati dari lawan. Tapi ingat, simpati lawan itu diperlukan untuk mendapatkan suara yang semakin membesar. Itu penting, ini pemilu, bukan tentang sebuah pemikiran untuk menjustifikasi orang, untuk tetap menekan orang, supaya orang itu negatif, yang sono positif. No, tidak seperti itu. Itu saja pesan dari saya, dan inilah surat cinta dari saya. Mudah-mudahan Gusmar memahami maksud saya, dan Gusmar semakin bijak ke depan dalam membuat konten. Silakan Anda mendukung paslon Anda, tapi dengan cara-cara yang terhormat. Saya perempuan, saya wajib membela kaum saya. Apalagi saya tim sesnya, dan saya pastikan saya akan membela Bu Atiko. Oke, terima kasih sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.